Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran kimia kelas 11, bab termokimia. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bagaimana cara menentukan kalor reaksi. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah diketahui beberapa delta HF derajat NO2, H2O, HNO3, NO. Pada soal diketahui reaksi 3NO2 direaksikan dengan H2O menghasilkan 2HNO3 plus NO dengan entalpi atau delta H sama dengan X kilojoule. Nilai X sebesar titik. Nah, sebelum kita mulai pembahasan pada soal ini, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel. Oke, jika kita memiliki soal sejenis ini atau dengan tipe seperti ini, nah di sini yang perlu kita garis bawahi delta H. Berarti reaksi ini merupakan reaksi termokimia. Sudah jelas bahwa ini adalah reaksi termokimia. Apa termokimia? Termokimia ini adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi. Jadi, di sini termokimia itu pembahasannya adalah tentang kalor reaksi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa suatu reaksi, yaitu reaksi kimia, itu berlangsung dengan cara menyerap atau membebaskan energi. Jadi, suatu reaksi itu bisa berlangsung ketika jika dia membutuhkan energi, maka dia akan menyerap energi dari lingkungan sekitarnya. Tapi jika dia kelebihan energi, maka dia akan melepas energi tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dalam termokimia, reaksi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, reaksi endoterm. Nah, dikatakan reaksi endoterm ketika reaksi kimia tersebut membutuhkan sehingga dia menyerap energi. Jadi karena dia membutuhkan, maka reaksi itu untuk bisa berlangsung, maka dia menyerap energi. Contohnya adalah ketika kita memasak beras hingga menjadi nasi. Beras untuk menjadi nasi yang membutuhkan tambahan energi. Makanya ketika kita memasak nasi, beras itu selalu dipanaskan agar mencapai energi yang cukup sehingga beras itu berubah bisa menjadi nasi. Nah, ini entalpi atau energi atau kalor dari suatu reaksi yang tergolong reaksi endoterm. Nah, di sini delta H-nya akan bernilai positif. Kenapa positif? Karena tadi sistem atau kondisi awalnya dia kekurangan menyerap sehingga pada kondisi akhir dia mempunyai tambahan energi sehingga energi sistem akan menjadi positif. Reaksi kedua yaitu disebut dengan reaksi eksoterm. Dikatakan reaksi eksoterm ketika dia melepaskan energi. Contohnya apa? Contohnya ketika kita membakar sesuatu, misalkan membakar kayu, membakar kertas. Nah, itu adalah reaksi pembakaran, itu adalah tergolong reaksi eksoterm. Dari mana kita ketahui bahwa energi itu terlepaskan? Nah, ketika kita membakar sesuatu, pasti akan dihasilkan panas. Nah, kita akan merasa panas ketika kita sentuh atau kita berada di sekitarnya. Ini itu adalah salah satu fakta bahwa ada energi yang terlepaskan dari reaksi tersebut. Nah, nilai entalpi reaksi untuk reaksi eksoterm akan bernilai negatif. Kenapa negatif? Karena entalpi sistem akan berkurang. Karena tadi sudah dilepaskan, maka akan bernilai negatif. Nah, berbicara tentang entalpi, maka saya akan mengingatkan tentang namanya entalpi standar. Entalpi standar ini delta H derajat. Dikatakan dia entalpi standar adalah ketika reaksi itu berlangsung pada kondisi standar. Kondisi standar itu seperti apa? Yaitu suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanan
tekanannya adalah 1 atm. Jika ada reaksi termokimia yang berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka entalpi yang diperoleh akan dapat digolongkan sebagai entalpi standar. Nah, entalpi standar ini ada 7 jenisnya. Yang pertama yaitu entalpi standar pembentukan atau delta H derajat F. Dikatakan dia entalpi pembentukan standar ketika pembentukan zat tersebut, pembentukan berapa zat? Yaitu 1 mol. Jadi standarnya adalah 1 mol. Jadi ketika pembentukan 1 mol zat tersebut berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius tekanan 1 atm, maka disebut dengan entalpi standar pembentukan. Entalpi kedua ada pembentukan, berarti ada dissociation atau penguraian. Nah, ini dilambangkan dengan delta H derajat D, yaitu ketika 1 mol zat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya dan reaksi itu berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Yang ketiga yaitu delta H derajat C, pembakaran. Ini ketika ada 1 mol zat dibakar, atau pembakaran itu berlangsung untuk 1 mol zat pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Yang keempat ada delta H derajat N atau penetralan. Jika ada suatu reaksi penetralan untuk 1 mol zat yang dinetralkan pada suhu sekian dan tekanan sekian. Yang kelima ada delta H derajat fusion. Fusion ini artinya peleburan 1 mol zat yang dileburkan. Kemudian ada yang berikutnya delta H derajat F, evaporation atau penguapan. Dan yang terakhir yaitu delta H derajat S, yaitu pelarutan. Nah, ini jenis-jenis delta H standar. Delta H standar yaitu tadi khusus untuk 1 mol zat pada suhu 25 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Nah, hubungannya sekarang apa? Pada soal ini yang ditanyakan adalah delta H. Jadi yang ditanyakan adalah entalpi berdasarkan reaksi ini. Entalpi suatu reaksi dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu berdasarkan hukum Hess. Yang kedua berdasarkan nilai entalpi standar. Jadi berdasarkan nilai entalpi standarnya. Yang ketiga berdasarkan energi ikatan. Nah, ini adalah cara-cara menentukan atau menghitung delta H secara konseptual atau secara teori. Nah, kalau kita melakukan percobaan, maka delta H ini kita bisa hitung dengan menggunakan kalorimeter. Nah, karena pada soal di sini diketahui delta H, F derajat, HF derajat, HF derajat, HF derajat, maka cara menentukan nilai X di sini adalah kita menggunakan cara kedua, yaitu berdasarkan nilai entalpi standar yang diketahui. Bagaimana caranya? Nah, perhitungan delta H standar berdasarkan nilai entalpi standar, yaitu dapat kita tuliskan sebagai berikut. Caranya yaitu sigma delta H standar dari produk dikurangi sigma delta H standar dari reaktan. Nah, produk ini ada di kanan, delta H standar di kanan itu dijumlah semua, kemudian dikurangi delta H standar yang di kiri. Nah, kalau tadi kita di soal punya reaksi saya tulis di sini 3NO2 plus H2O menjadi 2HNO3 plus NO. Maka delta H standarnya dapat kita hitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu produknya ada 2. Nah, karena HNO3-nya ada 2, maka nanti delta H-nya kalikan 2, sehingga akan menjadi, kurung dulu yang kanan, karena ada 2 maka kurung lagi 2 kali delta H standar F dari HNO3
ditambah, karena ini 1 langsung aja delta H derajat F dari NO, dikurangi, saya tulis di bawahnya, reaktannya di kiri ada 2 NO2 dan H2O. NO2-nya ada 2, maka di sini kurung, buka lagi, 3 kali delta H derajat F NO2, kemudian ditambah delta H derajat F H2O. Nah, ini akan diperoleh nilai X tadi berupa delta H derajat. Nah, kalau sudah kayak gini, nanti kita tinggal masukkan aja angka-angka yang diketahui pada soal di depan, yaitu delta H derajat tadi sama dengan kurung buka 2 kali kurung lagi, nilainya kita masukkan min 207,4 kurung tutup ditambah positif 90,4 kurung tutup dikurangi, kurung buka 3 kali, berapa nilainya tadi, 33,85 kurung tutup ditambah min 285,8 kurung tutup, sehingga delta H derajat ini kita kalikan akan menjadi min 414,8 plus langsung aja berarti plus 90,4 dikurangi 3 kali ini berarti kurung buka kurung lagi, karena positif langsung saja 101,55 plus min, nah jadi min 285,8 kurung tutup, sehingga delta H derajat ini tambah ini, buka kurung min 324,4, nah dikurangi ini min 184,25, sehingga delta H derajat min 324,4 dikurangi min, nah min jadi plus, sehingga ini nilainya min 140,15 kilojoule. Jadi nilai entalpi standar untuk reaksi 3NO2 plus H2O menjadi 2NO3 plus NO adalah sebesar min 140,15, karena nilainya min berarti reaksi ini merupakan tadi reaksi eksoterm. Nah, jadi nilai X-nya sudah ketahuan, yaitu min 140,15 kilojoule. Bagaimana? Mudah kan? Jadi demikian pembahasan dari soal termokimia di atas. Jika masih ada yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jika dirasa video pembahasan tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.